Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Shalom. Shalom Kurang kakak. kenceng, kakak mau dengar nih suaranya mana nih. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Shalom. Shalom kakak. Apa kabarnya adik-adik sekolah minggu? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, sudah siap puji Tuhan? Siap kak. Kurang kencang. Siap kak. Puji Tuhan. Siap kak. Yuk, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan, kita angkat pujian kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik. Shalom kak. Kakak mau sapa lagi. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah kak. Yang sudah siap memuji Tuhan, berdiri. Yuk semua berdiri. Jangan ada yang malas-malas, semua harus semangat. Yuk kita angkat pujian kita. Waktu Daud melompat-lompat. Waktu Daud melompat-lompat, tabut Allah sudah datang. Anak Tuhan bersukacita, tabut Allah sudah datang. Waktu Daud
Masih. Jangan Terus kalah loh semangat. sama kakak yang di sini. Yuk kita angkat pujian kita. I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, down, down, and deep down in my heart. Think about it, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, down, down, deep down in my heart. Think about it, down, down, deep down in my heart. Think about it, down, down, deep down in my heart. Think about it, down, down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada di sekolah minggu, silahkan duduk. Sebentar kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita angkat satu pujian kita. Bunga kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, hingga pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Anak kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya
kasih Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami, membuka telinga kami lebar-lebar Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Berbicaralah kepada kami, berkati Kak Sri yang akan menceritakan firman-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua menjadi pelaku firman-Mu untuk mempermuliakan nama-Mu. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Yuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati juga hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati juga ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam adik-adik, hari ini Kak Sri mau bawakan firman Tuhan. Jadi adik-adik, sebelum kakak mau bawakan firman Tuhan, adik-adik semuanya duduk yang manis ya, dan persiapkan Alkitabnya. Karena nanti kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama ya. Nah, begitu ya, duduknya yang sudah manis, sudah mandi, rapi dan cantik ya adik-adik. Nah, kakak mau cerita nih. Firman Tuhan hari ini bertema tentang gereja. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik, siapa yang tahu apa itu arti gereja? Coba. Sepertinya ada kakak dengar, ada yang mengatakan itu gereja adalah gedungnya. Ada juga yang mengatakan gereja itu adalah pengerjanya. Wah, banyak pendapat teman-teman ya, adik-adik semuanya ya. Ada yang mengatakan gereja itu adalah gedungnya, ada yang mengatakan gereja itu adalah pengerja, dan ada juga mengatakan gereja itu adalah khotbah. Nah, kakak mau kasih tahu buat adik-adik semuanya yang di rumah. Gereja dalam bahasa Yunani itu adalah eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu di firman Tuhan. Buka Alkitabnya ya adik-adik, di 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17. Kita bisa baca bersama-sama ya adik-adik. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah, firman Tuhan di sini di 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 17 dikatakan kita keluar dari kegelapan kepada terangnya. Nah, apa yang difirmankan Tuhan Yesus yaitu kita memisahkan diri kita dari kegelapan. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, ada teman-temannya yang suka usil sama teman-temannya yang lain, yang suka gangguin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita nggak boleh ikut-ikutan. Misalnya ada juga temennya yang suka nih berteriak-teriak, marah-marah nih, suka ngejek orang, suka ngejek, bully orang, bully temennya. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Kenapa? Karena kita adalah gerejanya Tuhan, kita adalah terangnya Tuhan. Karena kita sudah dipanggil dari kegelapan kepada terangnya, maka hidup kita sudah berubah. Nih adik-adik semuanya yang di rumah, kakak percaya adik-adik pasti cinta sama Tuhan Yesus, iya kan? Pasti cinta sama Tuhan Yesus dan ingin menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kalau kita sudah datang kepada Tuhan, maka kita sudah sah menjadi anaknya. Ya, di dalam firman Tuhan kita lanjutkan di ayat 18. Katanya begini.
Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Wow, keren banget ya kan adik-adik. Wah, kita bisa menjadi anaknya Tuhan Yesus. Kita bisa menjadi, kebanggaannya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah berpindah dari kegelapan kepada terangnya, kita sudah sah menjadi anak Tuhan Yesus. Dan kita bisa panggil dia, yaitu Bapa yang di surga. Nah adik-adik, setelah kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya, apakah sampai di situ saja? Oh tentu tidak ya kan, tentu tidak. Kenapa? Contohnya misalnya seperti ini, mama kita di rumah memanggil, ini kakak contohkan aja ya. Agnes, mari sini. Lalu Agnesnya datang. Nah Agnesnya datang, lalu dia jumpa sama mamanya. Nah ketika dia berjumpa sama mamanya, dia dipanggil sama mamanya. Kenapa? Karena dia mengenal suara mamanya. Begitu juga kita kenal suara Bapa kita. Nah ketika Agnes tadi dipanggil mamanya, pasti ada tujuan mamanya memanggilnya. Iya kan adik-adik? Begitu juga dengan kita. Kita dipanggil dari kegelapan kepada terangnya, kita berpindah, itu ada tujuannya Tuhan. Nah yuk kita buka firman Tuhannya yuk di 2 Petrus, itu ada di perjanjian baru ya adik-adik. 1 Petrus 2 ayat 9. Yuk sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wah keren banget kan? Itu lihat nih, garis bawahi ya kata-kata supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Berarti tujuannya Tuhan itu memanggil kita itu adalah apa? Supaya kita memberitakan, yaitu perbuatan-perbuatannya Tuhan. Dengan cara apa? Ayo siapa yang tahu dengan caranya apa? Iya betul sekali, dengan mendengarkan orang tua. Tuhan senang kalau kita mendengarkan orang tua. Apalagi sekarang ini sekolah daring ya, online. Misalnya Agnes tadi dipanggil mamanya, Agnes kamu belajar. Kan dia ada dipanggil, dia dengar suara mamanya. Lalu tujuan dari suara mamanya itu adalah memanggil Agnes supaya apa? Belajar. Nah lalu apa jawab Agnes? Iya ma. Apakah dia harus belajar atau dia bermain game? Sepertinya dia menjawab ada yang main game ya. Aduh, suka main Minecraft ya adik-adik. Ketahuan ya. Adik-adik, kalau kita disuruh mama kita belajar, kita harus belajar. Kalau mama kita suruh kita, Agnes sapu dulu rumah ya. Nah kita sapu rumah. Jangan kita bantah, jangan kita marah kepada orang tua kita. Nah adik-adik, kakak punya suatu cerita buat kalian ya, yang di rumah. Kakak persingkat ceritanya ya. Ceritanya begini. Di suatu desa yang kecil, hiduplah sepasang suami istri. Sepasang suami istri ini tidak mempunyai anak. Mereka hidup bahagia sekalipun mereka tidak punya anak. Tetapi pada suatu hari mereka pergi beribadah. Pada waktu mereka beribadah, sepulang ibadah mereka membersihkan gerejanya. Mereka membersihkan tempat ibadahnya. Nah mereka rajin. Waktu itu tiba-tiba kedengaran suara. Suara bayi. Mereka mencari, wah di mana suara bayi? Dan mereka menemukan seorang bayi. Lalu mereka menemukan bayi tersebut dan mengangkat bayinya. Mereka merawat, membawa bayinya ke rumah. Tetapi sesampainya di rumah mereka berkata, aduh mah, pa, lebih baik kita tanya sama tetangga. Mana tahu bayinya ini ketinggalan sama orang tuanya. Mana tahu tertinggal. Lalu mereka menanyakan kepada penduduk semua desa. Katanya mereka, siapa yang kehilangan bayi? Lalu penduduk desa mengatakan,
kami nggak ada punya bayi. Mereka terkejut, aduh nggak ada yang punya bayi. Lalu hati mereka menaruh belas kasihan kepada bayi tersebut. Dan mereka merawatnya anak ini, bayi tersebut seperti anaknya sendiri dengan kasih dan cinta. Nah adik-adik, anak ini tumbuh semakin lama semakin besar. Mereka dirawat dengan luar biasa, dengan kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Nah, pada waktu itu tibalah dia bersekolah. Orang tuanya menyekolahkan di desa itu. Anak ini sangat rajin. Ketika orang tuanya menyuruh menyapu, dia mau menyapu. Namun tiba-tiba sesuatu hal yang terjadi, kemalangan di rumahnya. Ibunya tiba-tiba sakit dan mengakibatkan kakinya lumpuh. Anak ini menangis, bersedih. Dia menangis, aduh mama katanya. Lalu ketika orang tuanya, mamanya sakit lumpuh, anak ini bilang sama Tuhan, Tuhan sembuhkan mamaku. Tetapi adik-adik, apa yang terjadi? Mamanya tadi memang tidak sembuh, tapi dia punya inisiatif. Oh, mulai hari ini aku akan menggantikan pekerjaan mamaku. Mulai hari ini aku akan masak, aku akan bersihkan rumah, dan aku akan sekolah, rajin belajar. Nah, dia lakukan itu setiap hari. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Aduh, terjadi lagi. Papanya jatuh dari pohon yang mengakibatkan tulang belakangnya itu patah. Lalu dia dibawa ke tabib. Pada waktu itu tidak ada puskesmas, pada waktu itu tidak ada dokter. Jadi dibawa ke tabib. Lalu tabib itu berkata, ini tulang belakangnya sudah patah, jadi dia harus dirawat di rumah. Anak yang tadi itu, padahal dia masih kecil, dia menangis kepada Tuhan. Tuhan, apa yang terjadi dengan mama papaku? Kenapa Tuhan terjadi? Dia menangis. Tetapi dia tidak mau melawan. Tapi dia tidak mau bersungguh-sungguh sama Tuhan. Dia berdoa kepada papanya, dia berdoa kepada mamanya. Pekerjaan yang 1 kali lipat tadi menjadi 2 kali lipat dia kerjakan. Tapi tidak mengapa, dia semangat. Setiap hari, setiap pagi, tetangganya belum bangun, dia sudah bangun. Dia sudah masak, dia sudah bersihkan rumah. Bahkan dia sudah memberi makan kedua orang tuanya dan mengelap badannya. Nah, setiap hari dia lakukan seperti itu adik-adik. Setiap hari dia lakukan dan sering sekali dia terlambat sekolah. Sering kali dia dimarahi gurunya. Sering juga dia diolok-olok temannya. Kenapa? Karena dia sering ketiduran di sekolahnya. Tapi itu tidak membuat dia jadinya, aduh aku malu. Dia tidak. Dia punya inisiatif. Aku harus membuat kedua orang tuaku bangga. Setiap hari dia lakukan. Lalu pada suatu hari, karena dia sering terlambat dan juga uang sekolah belum dibayar, datanglah gurunya ke rumahnya. Tapi dia tidak di situ adik-adik. Karena dia harus bekerja. Nah, lalu gurunya datang ke rumahnya. Tok, tok, tok. Nah, gurunya tadi bertemu dengan kedua orang tuanya. Dan gurunya tadi melihat, wah, dia menangis. Dia melihat keadaan kedua orang tuanya yang tidak berdaya di tempat tidur. Lalu kedua orang tuanya menceritakan semuanya kepada gurunya. Gurunya merasa terharu, merasa simpati, dan merasakan belas kasihan kepada anak ini. Lalu tiba-tiba datang anak ini. Ma, Pa, aku sudah pulang. Lalu dia terkejut, dia melihat, aduh ada guruku, aduh sebentar lagi aku dimarahi, aduh gimana ini katanya. Tapi gurunya melihat dia dengan penuh kasih sayang, dia tidak marah. Dia datang, gurunya datang. Setelah gurunya datang, dia langsung peluk anak ini. Dia langsung peluk, dia penuh dengan belas kasihan. Dia mengatakan, kenapa kamu tidak menceritakan ini anakku katanya. Lalu dia tidak menjawab apa-apa. Anak ini gak ada jawaban apa-apa. Dia hanya menangis dan menangis. Ketika dia peluk, dia merasakan kasih sayang dari gurunya. Dan dia merasakan, oh ternyata aku dipedulikan. Oh ternyata aku diperhatikan. Nah, lepas itu gurunya pulang. Sesampainya di sekolah, gurunya menceritakan kepada kepala sekolah supaya membantu dia dalam bersekolah.
Nah adik-adik, nih itu contohnya salah satu ya adik-adik, dia seorang anak yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya kepala sekolahnya mendatangi keluarga dari anak ini. Dan guru-guru juga ikut serta. Dan juga teman-temannya. Wah, dia sangat terkejut. Dia hanya bisa terkejut memandang kebesaran Tuhan. Dia takjub akan kebesaran Tuhan. Dia hanya bisa memandangi dan menangis. Dalam hatinya, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Nah, lalu teman-temannya berkata, halo, kami mau menerima kamu. Aku mau membantu kamu loh. Lalu kepala sekolahnya juga mengatakan kepada kedua orang tuanya, kami akan menanggung semua seluruh biaya sekolahnya dia. Dan dia nggak usah lagi membayar uang sekolah. Dia bebas untuk sekolah. Nih adik-adik, itu ceritanya. Gimana? Sangat diberkati bukan? Contoh salah satu anak yang patuh, yang tunduk kepada orang tuanya. Mungkin adik-adik berkata, aduh aku belum pandai, aku belum bisa memberitakan firman Tuhan. Aku belum bisa seperti dia. Adik-adik, dengan melakukan apa yang dikatakan orang tua itu merupakan kesukaannya Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ayo adik-adik, jangan keraskan hatinya. Mulai hari ini tetapkan hati supaya adik-adik mau melakukannya. Karena apa? Karena Tuhan sangat senang dengan anak-anak yang baik. Karena Tuhan suka anak-anak yang manis yang mau mendengarkan mama dan papanya. Jangan di sana main game aja ya. Jangan sampai lupa apa nasihat dari orang tua ya adik-adik. Kamu bisa, adik-adik itu hebat luar biasa. Mungkin adik-adik ada yang pemalu, aku gak pintar, aku gak pandai, aku bahkan juga minder sama teman. Nah adik-adik berubah, lihat Tuhan Yesus, dia mau menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhan tentang gereja sudah kakak sampaikan. Nah kakak rindu kita semuanya berdoa bersama-sama dengan kakak ya. Kita tutup matanya ya, jangan ada yang mengintip. Kita lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sudah mau menjadi Bapa kami. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mau menerima kami menjadi anak-Mu. Terima kasih juga Tuhan sudah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu. Tuhan Yesus, sekalipun kami masih kecil, Tuhan kami mau memberitakan firman-Mu kepada orang tua kami, kepada saudara kami, kepada lingkungan kami ya Tuhan. Lewat hidupnya kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ajari kami ya Tuhan untuk bisa melakukannya ya Bapa. Memang sulit, bahkan sangat sulit ya Tuhan. Tapi kami mau berusaha Tuhan. Ketika kami jatuh, kami mau minta ampun kepada Tuhan. Dan kami mau berusaha lagi ya Bapa. Dan mulai hari ini ya Tuhan, kami mau berubah. Dan kami mau rajin belajar, tidak melawan orang tua. Dan juga mau mengerjakan tugas PR kami dari guru kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik kita tutup ibadah ini. Arahkan pandangannya kepada Tuhan. Angkat tangannya dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih yang sempurna dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sudah selesai ibadah hari ini, tapi jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah online-nya kita. Dan jangan lupa mengikuti protokol kesehatannya. Rajin-rajin cuci tangan dan kalau keluar pakai masker ya adik-adik. Dadah, see you.